Kamis 6 Maret 2025, Tom Lembong akan jalani persidangan perdana dalam kasus importasi gula di Kementerian Perdagangan. Berbagai persiapan pun digelar oleh tim pengacara Tom Lembong. Dipimpin oleh Dr. Ari Yusuf Amir, tim lawyer menggelar rapat koordinasi sebagai pemantapan menghadapi sidang perdana Tom Lembong. Agenda sidang perdana adalah pembacaan dakwaan. Oleh karena itu, para pengacara melakukan brainstorming terkait dengan materi pokok perkara. Kaitan dengan rencana kita sidang tanggal 6 hari Kamis, kita ada beberapa hal yang harus kita bicarakan yang mungkin agak mendesak tentang rencana nanti persiapan untuk sidang. Sebelumnya, Dr. Ari Yusuf Amir juga telah mengunjungi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk berkoordinasi. Kasus Tom Lembong menjadi perhatian publik karena ia diduga mengalami kriminalisasi. Dan tadi alhamdulillah Pak Tom juga sehat, kondisi fisiknya, dan dia siap untuk melaksanakan persidangan. Ya kalau bicara kejanggalan, kita sudah sangat banyak nih kejanggalannya. Jadi nanti akan terkuak semua dalam persidangan itu, akan terbuka dan semua publik juga akan menilai bahwa mana yang benar. Karena dari awal memang Pak Tom tidak layak untuk dijadikan tersangka, apalagi sampai jadi terdakwa. Sebetulnya sangat tidak layak. Tapi ya sudah, proses sudah berjalan, kita hadapi, dan Pak Tom dengan senang untuk menghadapinya. Dengan siap beliau untuk menghadapinya. Saat awal menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka, Kejaksaan Agung menyebut bahwa kerugian negara mencapai 400 miliar rupiah. Kemudian, Kejaksaan Agung merevisi menjadi 578 miliar. Anehnya, belakangan Kejaksaan Agung justru menyebut bahwa kerugian negara tersebut bukan berasal dari periode saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Lalu mengapa Tom Lembong dijadikan tersangka, bahkan akan disidang? Tim Liputan Hukum Perubahan melaporkan. Pertama, kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Ya. Pada waktu Tom Lembong dijadikan tersangka, dia tidak didampingi penasihat hukumnya sendiri. Oke. Karena dalam KUHP tegas kalimatnya, Dia boleh mereka mempunyai hak untuk memilih. didampingi penasihat hukum sendiri. Oke. Jadi ada kalimat sendiri dalam KUHP itu. Iya. Sedangkan jaksa hanya menganggap penasihat hukum itu hanya proses stempel, formalitas. Iya. Makanya jaksa menyediakan. Padahal KUHP membedakan, kalau tidak mampu baru disediakan oleh negara. Ya. Tapi kalau orangnya mampu, dia diberikan kewenangan memilih sendiri. Ya, itu yang kita pahami selama ini kan. Betul. Makanya kalau misalnya dia tidak mampu ya disediakan negara, tapi kalau mampu ya silahkan kan. Dia memilih sendiri. Iya. Dan itu haknya dia. Dilindungi oleh undang-undang. Makanya ketika ahli kami hadirkan, ahli acara pidana pada waktu itu menegaskan, fungsi penasihat hukum ini bukan fungsi stempel. Oke. Fungsinya itu untuk melindungi hak asasinya dia. Ya. Bagaimana ketika orang dijadikan tersangka, ada praduga tak bersalah dulu. Ya. Bahwa orang ini jangan dianggap bahwa dia sudah pasti menjadi terpidana. Oke. Itulah dia diberikan hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Tujuannya apa? Penasihat hukum itu melindungi kepentingan-kepentingannya. Ya. Karena dia mengetahui hukum, mengetahui proses, mana yang benar, mana yang tidak, memberikan yang terbaik buat dia. Tapi kalau dipilihkan, langsung dipilih, langsung ditunjuk, itu menjadi lain, hanya menjadi stempel. Bahwa ini sudah didampingin penasihat hukum, karena ancamannya di atas 5 tahun, kan begitu. Prosedural jadinya. Hanya ya. prosedural saja, itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu yang administratif tadi administratif. ya. Ini masih juga yang administratif, terkait dengan sprindik. Oke. Karena ada keputusan MK nomor 130 tahun 2015. Nah, ini jadi banyak sekali nih pengembangan dari putusan-putusan MK ini. Di situ ditegaskan bahwa begitu sudah dikeluarkan sprindik, 7 hari dari sana wajib diberitahu. Oh, diberitahukan kepada calon tersangka. Makanya ada dikenal di putusan MK itu calon tersangka. Dulu kita tidak mengenal. Tersangka langsung saksi langsung tersangka. MK membuahkan namanya calon tersangka. Itu wajib diberitahu. Oke. Nah, ini tidak diberitahu. Oke. Sampai dia ditahan baru diberitahu. Oke. Padahal kalau kita lihat sprindiknya sudah setahun yang lalu tuh. I see. Iya. Itu juga yang menarik ini. Menarik sebagai pengetahuan menarik. Betul. Lalu yang selanjutnya tentang tempus delicti. Ya, tempus delicti ya. Waktu terjadinya tindak pidana. Ya. Ini juga ternyata kawan-kawan dari kejaksaan justru juga tidak tahu merekanya. Bingung. Jadi gini,
Dia membuat sprindik Ya. bahwa pemeriksaan untuk kasus korupsi importasi gula, dugaan korupsi importasi gula Ya. dalam periode 2015 sampai 2023. Oke. Dia buat seperti itu. Nggak tahu yang mana, yang mana. Ya. Dia buat seperti itu. 2015 sampai 2023. Ya. 2015 sampai 2023 itu ada 6 menteri. Ya. Ada 6 menteri. Bukan hanya Tom Lembong. Bukan hanya Tom Lembong. Ya. Tom Lembong hanya 2015 sampai 2016. Oke. Nah, menjadi pertanyaan kita, kalau mereka sprindiknya seperti itu, sudah sewajarnya lah kalau mereka meriksa semuanya. Iya, iya. Tidak hanya Tom Lembong, karena dari periode ini Tom Lembong ini menteri yang kedua. Sebelum Tom Lembong, Gobel. oke, Rahmat Gobel ya. Ya, itu menteri yang pertama dalam periode itu ya, Iya. dalam periode itu. Ini gimana nih? Kok jadi kan sesuai dengan keterangan ahli bahwa dalam proses penyidikan mereka tuh mencari objek tindak pidana, bukan subjeknya. Ini orang ini jadikan tersangka nanti kasusnya dicarikan lah. Iya. Jangan kebalik. Iya. Jadi tindak pidananya sudah jelas. terjadi, ya. Lalu kemudian proses penyidikan untuk menemukan tersangka. Itu. Tersangkanya. Temukan tersangka. Tapi Ini objeknya udah jelas. Iya, betul. Yang mau disidik itu udah jelas. udah jelas duluan. Oke. Ini dibalik. Oke. Tersangka dulu, objeknya baru belakangan. Oke, ya. Jadi kaitan dengan Tempus ini menarik karena dalam persidangan baru terungkap nih. Kita baru melihat semua sprindiknya seperti itu. Dan Oke. kawan-kawan di Kejaksaan juga kaget. Makanya waktu Puspenkumnya menjelaskan, Iya. mereka hanya ngomong 2015 sampai 2016. Ya, padahal di dalam sprindiknya 2015 2023. 23. Oke. Jadi memang kadang-kadang kalau belajar dari pengalaman tidak ada rekayasa yang sempurna. Ada celahnya. Iya. Nah, ini celahnya ini. Oke. Salah satunya. Jadi itu sprinding- administrasi ya. Administrasi. Ada lagi soal administrasi. Nah, kaitan dengan administrasi yang tadi, Ya. kami tanyakan kepada BPKP yang mereka hadirkan. Ternyata kan BPKP ini belum menghitung kan. Ya. Mereka hanya dibuatin surat. Yang lucunya lagi, dalam suratnya disebutkan tadi 2015 sampai 2023. Ya. Sama suratnya semuanya begitu. Ya. Tapi ketika ketemu lisan, BPKB hanya diminta untuk ngecek 2015 sampai 2016. Itulah muncul tentang tebang pilih itu jadi bukan lagi isu, memang fakta. Oke. Tebang pilihnya di sana. Iya. Jadi memang Tom Lembong ditargetkan untuk jadi tersangka gitu. Nah, silakan selesaikan dulu administrasinya sebelum saya bertanya. Lalu kaitan yang Administrasi dulu. Sudah selesai. administrasi sprindik itu sementara itu. Oke. Oke. Ada pertanyaan soal kerugian negara. Kerugian negara kan yang kita dengar berita 400 miliar. Betul. Tapi 400 miliar itu dari as expected. Keuntungan yang diharapkan. Betul. Kan 400 miliar itu keuntungan pihak swasta katanya. Importasi karena dilakukan oleh swasta. Swasta untung 400 miliar. Iya. Nah, kalau seandainya dilakukan oleh BUMN, maka keuntungan itu milik negara kan begitu? Iya, betul. Itu persoalan soal kerugian negara ini apa sikap dari penasihat hukum? Ya itu penghitungan yang keliru. Pertama yang menghitung itu nggak jelas siapa. Ya. Yang punya asumsi seperti itu siapa kita juga nggak tahu. Oke. Gitu. Karena kalau kaitan dengan penghitungan harus dilakukan oleh ahli. Iya. Nah dalam hal ini undang-undang menegaskan yang berhak menentukan tentang kerugian negara itu BPK. Oke. Kalau perlu minta bantuan BPKP atau auditor lainnya yang ahli, Ya. tetap harus declare-nya oleh BPK. Oke. Nah sampai saat ini tidak ada tuh. Oke. Tidak ada. Jadi BPK tepatnya BPK tidak ada deklarasi soal ini ya. sama sekali tidak ada. Jadi Baik mengatakan ada kerugian maupun tidak ada kerugian itu sama sekali tidak ada. Jadi pemeriksaan untuk 2015 sampai 2017 sudah dilakukan oleh BPK. Oke. Kan setiap tahun diaudit kan. Ya. Nah, Oke. BPK kami punya bukti itu. Ya. Sayangnya tidak dihadirkan oleh pihak jaksa bukti itu. Ya. Kami yang menghadirkan. Dalam hasil temuan BPK tidak ada tentang kerugian negara. Oh, paling tidak pemeriksaan terhadap Kementerian Perdagangan. Pada periode itu. Dalam periode itu. Periode Oke. itu. Oke. Hanya ditemukan adanya beberapa kesalahan administrasi yang dilakukan oleh dirjennya pada waktu itu dan itu sudah diperbaikin. Terkait importasi gula juga. Kaitan importasi gula Oke. oleh dirjen dan direktur di Departemen Perdagangan. Oke. Sama sekali tidak menyangkut Tom Lembongnya. Oke. Nah yang anehnya setelah sekian tahun, ini kan peristiwa 9 tahun yang lalu. Iya. Sekarang tiba-tiba dibuka seakan-akan ada kerugian. Ngitungnya dari mana?
Apa dasar hitungannya? Ya, yang kalau saya baca kan 400 miliar itu kan dihitung dari keuntungan yang diperoleh swasta kan katanya kan. Itulah yang cacat berpikirnya kalau begitu. Karena ahli yang kita hadirkan justru sebaliknya. Mengatakan Profesor Dwi ya. Ya, dia mengatakan justru kalau Tom Lembong tidak mengambil kebijakan pada waktu itu, negara akan dirugikan 8 triliun. Ya. Justru sebaliknya. Bukan negara sih, masyarakat. Masyarakat. Iya, masyarakat lebih tepatnya. Masyarakat lebih tepatnya. Saya tahu karena saya juga ngundang beliau. Iya, betul. Jadi masyarakat akan dirugikan 8 triliun. 8 triliun. Karena akan terjadi kenaikan harga dan lain sebagainya. Betul. Kan? Oke. Jadi isunya pada waktu itu yang kita dengar karena kan kita hanya mendengar dari press release-nya kejaksaan. Iya. Satu, mereka mengatakan pada saat itu kebijakannya salah karena import ketika negara lagi surplus. Iya. Itu sudah terjawab oleh ahli, itu tidak benar. Jadi tidak pernah surplus sejak tahun 94 yang saya tahu. Betul. Okay. Dan itu tidak hanya satu ahli. Sorry maaf sobat daerah sekalian, saya tahu begini, saya rely on ahli yang dihadirkan ini ya. Bukan saya sendiri tahunya. Oke. Iya. Ya. Itu ahli yang lain juga mengatakan pakai data. Okay. Satu itu. Lalu yang kedua dikatakan tentang melibatkan swasta. Ternyata tidak ada peraturan menteri perdagangan yang dilanggar. Memang biasa melibatkan swasta. Karena memang sejujurnya BUMN kita tidak sanggup melakukan itu. Ya itu yang saya pikirkan ya. Apakah iya sih kalau misalnya BUMN gini, maksud saya gini. Kan BUMN ini kan unit bisnis juga. Kalau dia mampu melakukannya sendiri, biasanya dia lakukan sendiri biasanya ya. Ini dia yang mengajak swastanya. Ya, dia ngajak swasta tuh barangkali nggak cukup modal dia. Nggak cukup, betul. Jangan begitu sebenarnya. Nah, lalu poin yang selanjutnya yang kejaksaan selalu sampaikan bahwa di sana ada kesalahan kebijakan. Gitu. Kejaksaan tidak pernah mengatakan tentang mens rea, tentang perbuatan melawan hukum, tidak ada. Nah, menjadi pertanyaan nih, kalau soal kebijakan apakah bisa dipidana? Itu menjadi pertanyaan juga. Jadi kalau kebijakan dia bahasanya apa? Menyalahgunakan kewenangan. Iya, jadi kebijakan seorang menteri bisa saja benar, bisa saja salah. Ya. Ini ahli yang menjelaskan. Waktu itu kami menghadirkan ahli Profesor Gede dari Universitas Udayana. Oke. Gede siapa? Profesor Gede siapa tuh namanya? Beliau ahli administrasi negara. Beliau menjelaskan bahwa pejabat itu bisa mengambil diskresi. Gede Palguna. Iya, betul. Oke. Ketika pada saat-saat tertentu yang harus dilakukan oleh dia. Justru salah kalau dia tidak mengambil kebijakan. Iya. Dia harus mengambil kebijakan. Nah, kebijakan tersebut bisa benar bisa salah hasilnya. Tapi domainnya adalah domain administrasi negara. Ya, tidak ada hubungan sama pidana. Sepanjang tidak ada mens rea-nya ya. Tidak ada mens rea-nya, betul sekali. Nah, memang sobat daerah sekalian, saya juga tidak pernah mendengar mens rea ini ya di utak-atik oleh mereka. Oke. Itu sisi administratif, sisi substansinya. Ya, jadi sisi substansinya ini karena sudah ada perluasan tentang kewenangan pra peradilan, maka kita bisa menguji tentang dua alat bukti tersebut. Oke. Ya. Inilah yang menjadi peristiwa penting dalam proses pra peradilan ini. Menarik ini, menarik. Nah, dua alat bukti ini kita minta untuk dihadirkan di persidangan. Nah, ketika itu pemeriksaan bukti-bukti, acara pemeriksaan bukti-bukti, kami menghadirkan bukti-bukti yang kami bawa termasuk auditnya BPK. Lalu mereka juga menghadirkan bukti-bukti. Kita semua periksa bukti-bukti tersebut. Hakim memeriksa, kita semua periksa. Mereka juga periksa bukti kami. Ketika tiba saatnya kami memeriksa bukti mereka, kawan-kawan kejaksaan mereka keberatan. Mereka keberatan untuk bukti-bukti mereka diperiksa. Ini menjadi pertanyaan kita nih. Diperiksa di depan hakim kan? Di depan hakim. Iya, depan hakim kan. Kan itu kan sudah miliknya hakim. Begitu diserahkan miliknya hakim. Hakim menyerahkan pada kita untuk diperiksa. Jadi bukan milik mereka lagi. Mereka keberatan. Loh, kita bingung. Kenapa nih keberatan? Kan ini sidang terbuka untuk umum. Dan kita mencari substansi dari masalah ini. Akhirnya setelah perdebatan panjang, hakim menegaskan boleh diperiksa semua, kata hakim. Ini sudah berapa alat bukti yang mereka hadirkan? Klasifikasinya ya kan minimal 2 alat bukti tapi dengan sebuah klasifikasi yang berbeda ya. Betul. Alat bukti apa aja yang mereka? Ya, mereka menyajikan tentang pemeriksaan saksi-saksi, surat-surat alat bukti saksi ya. Ya, saksi, surat-surat tentang peraturan-peraturan ya.
yang menarik juga termasuk surat-surat perintah nih. Surat perintah mereka ke tugas dijadikan bukti juga. Ya, okay. Lalu mereka bersurat ke BPKP dijadikan bukti juga. Ini yang kita pertanyakan. Lalu bukti yang dianggap kualitatif adanya tindak pidana apa yang mereka anggap bukti kualitatif? Itu yang kita tunggu. Okay. Itu yang kita tunggu. Ya. Jadi ketika kita tunggu itu ada bukti apa nih yang intinya. Pertama, kami betul-betul menunggu hasil audit. Okay. Yang selalu mereka katakan tentang tadi 400 miliar tadi. Ya, kerugian negara ya. Kerugian negara. Ya. Itu kan harus dihitung dengan seorang profesional yang ahli di bidang auditor. Ya. Dalam hal ini katanya BPKP yang melakukan itu. Kami tunggu. Begitu kita periksa, tidak ada satupun bukti yang kaitan dengan audit tentang kerugian negara tersebut. Oke, berarti satu unsur udah hilang tuh sebenarnya. Sudah nggak ada. Itu unsur pokok kerugian negara itu. Karena ini bukan tindak pidana suap soalnya. Bukan. Karena tindak pidana korupsi kan. Korupsi. Ini pasal 2 dan pasal 3 itu unsur pokoknya kerugian negara. Salah satunya kerugian negara. Iya. Okay. Ya. Nah, satu itu. Lalu yang kedua tentang mens rea. Oke. Yang tentang niat jahat ini. Kita tunggu juga tuh bukti-buktinya. Ya. Sampai kita periksa semua, satu pun tidak ada. Ya, mens rea itu paling tidak terlihat dari ada transfer misalnya kan. Gitu. Atau misalnya uang fasilitas yang melingkar. Betul. Gitu ya. Artinya dia menikmati keuntungan dari kebijakan itu. Betul. Dan itu sudah dijelaskan semua oleh ahli kita. Bahwa itu harus ada. Ya. Jadi bukan bukti-bukti sekedar formal bahwa mereka sudah mem-BAP, mereka sudah menyita surat-surat, saksi-saksi yang gak ada hubungannya diperiksa, bukan itu. Jadi yang mereka miliki hanya tentang kebijakan-kebijakannya Tom Lembong saja. Selebih dari situ tidak ada. Kalau begitu semua pejabat bisa masuk penjara. Masuk penjara, betul itu. Karena begitu salah, dianggap menguntungkan orang lain, dianggap ada kerugian negara, selesai. Niat jahat nggak penting. Betul ini sangat serius. Ya. Jadi ketika Anda menjabat saat ini, Anda harus siap-siap 10 tahun ke depan. Ketika Anda tidak lagi berkuasa, ya, kelompok-kelompok penguasanya sudah berubah, ya. Anda siap-siap untuk diperiksa karena tidak ada kepastian hukum di sini. Ya itu sama seperti kasus Denny Indrayana kan? Oh ya. Yang payment gateway 10 tahun yang lalu, kenapa tidak naik-naik? Ya karena memang bingung. Iya. Kerugian negaranya dibuat-buat dan lain sebagainya. Jadi tidak ada aliran dana ke dia kan? Kalau ada aliran dana udah lama hancur. Betul. Kan? Nah, tetapi ketika dia mulai mengkritik penguasa ya terkait dengan orang-orang tertentu, kasus itu dibuka lagi. Itu ancaman buat demokrasi kita. Oke, good. Itu ancaman buat demokrasi. Oke ya. Ada lagi soal substansi yang mau disampaikan? Iya, jadi dalam beberapa keterangan ahli menjelaskan tentang kausalitas. Oke. Jadi Anda berbuat ini mengakibatkan kerugian negara. Oke. Apa yang dia perbuat itu dan bagaimana kerugian itu. Nah ini yang harus dimiliki minimal 2 alat bukti ini kaitan dengan itu. Bukan yang lain-lainnya. Bukan yang lain-lainnya. Nah itulah makanya dari perkembangan persidangan ini kami menjadi optimis bahwa memang tidak ada 2 alat bukti yang dimaksud untuk menunjukkan Tom Lembong ini layak menjadi tersangka. Oke, kita berhenti dulu sampai situ. Nanti kita tuh pada bagian akhir ya. Yang menarik, ada tambahan itu substansi selesai ya? Sudah ada? Cukup ya. Oke. Nah yang menarik bro, tiba-tiba saya juga tergelitik ada 2 ahli yang diajukan kejaksaan, ya kan? Ini ahli dari Kejaksaan Agung ya? Atau kejaksaan mana? Ya Kejaksaan Agung. Agung ya? Karena Kejaksaan Agung yang menghandle langsung ya? Betul. Nah ahli dari Kejaksaan Agung yang tiba-tiba makalahnya sama, tertulis. Ini saya sebagai akademisi juga heran nih. Paling tidak ini orang ini malas banget nih. Iya. Pasti kan ada 2 kemungkinan. Tapi sebelumnya saya ingin point of clarification. Saya melihat memang sama. Kecuali barangkali anak kalimat dibuang sedikit gitu-gitu ya. Tidak, plek sama. Ada sedikit bedanya. Misalnya yang barangkali ada editan sedikit. Anak kalimat dibuang sedikit yang dikasih tinta tebal. Tapi itu terlihat memang dari makalah yang sama. Judulnya, pembukaannya semua sama. Kalaupun ada edit minor banget ya. Jadi tidak bisa menghilangkan kesamaan yang hampir 100% itu. Nah, menarik ini menurut saya ya. Kan pertanyaannya adalah kalau ada yang sama begini,
salah satu nyontek Betul. atau kedua-duanya nyontek. Gak mungkin kan dua-duanya asli kan. Apa yang kemudian terjadi? Kok nekat sekali ahli itu, satu profesor, satu PhD saya lihat. Ya. Saya tidak lihat langsung sidangnya. Gimana? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Iya, jadi Dan memang konon sudah dilaporkan ke Polda Metro juga ya. Betul. Soal sumpah palsu. Silakan. Jadi memang pada waktu itu adalah waktunya buat pihak kejaksaan menghadirkan ahli. Dan kami menyimak keterangan ahli tersebut. Oke. Kita menyimak dan kita sudah mempersiapkan juga pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Karena kita meyakinin integritas dari ahli ini tentunya. Ya. Kita sudah siapkan. Ketika pada waktu itu jaksa menyampaikan kepada hakim bahwa izin menyampaikan keterangan tertulis dari kedua ahli ini. Ya. Dan ini kalimat pentingnya. Ya. Minta kepada hakim mencatat bahwa keterangan tertulis ini bagian yang tak terpisahkan. tak terpisahkan dari keterangan lisannya. Dua ahli itu hadir semua ya? Hadir semua. Oke. Jadi jaksa sendiri yang mengunci itu. Bahwa keterangan tertulis bagian tak terpisahkan dari keterangan lisannya. Jadi ini sudah menjadi bukti di persidangan yang di bawah sumpah tentunya. Oke, kami pelajarin, kami baca dan kami kaget. Ternyata yang naskah yang disampaikan itu persis sama. Titik, koma, penggunaan hurufnya pun sama. Iya, Misalnya dia menggunakan kata tidak sah. T-nya itu besar, yang di sini juga T-nya besar. Kan tidak jamak itu penggunaan. Tidak sahnya itu kan T-nya besar kan. Nah itu sama persis. Jadi itu bisa dibilang dari sumber yang sama. Sumber yang sama. Lalu diedit sedikit-sedikit kayaknya. Jadi begini, jadi kami ini menduga bahwa ini sudah disediakan oleh kawan-kawan kejaksaan. Dan mereka saya menduga demikian, tapi saya tidak berani mengatakannya. Ya, saya mengatakannya karena pihak lawan kan. Saya mengatakannya di persidangan soalnya. Ya boleh. Saya mengatakannya di persidangan. Oh sudah dikatakan di persidangan. Iya, saya tanyakan kepada jaksa ini keterangan tertulis ini Anda yang buat atau ahli yang buat? Saya bilang. Iya. Karena kalau begini, ini kemungkinan bisa jadi Anda yang buat. Saya bilang di persidangan. Ya. Jadi 1 sampai 9 itu plek sama. Ya. Lalu dari angka 9 ke atasnya ada tambahan untuk yang ahli yang kedua. Ya. Nah, padahal pada waktu kita dapat giliran untuk bertanya, kita sudah menanyakan lagi, mengkonfirmasi kepada ahli. Kedua ahli ini. Ya. Apakah naskah ini Anda yang membuat? Dalam persidangan nih. Tapi sorry, maaf, saya potong sedikit aja. Ketika mereka menyampaikan keterangan tertulis, mereka baca atau mereka lisan begitu? Mereka lisan untuk lisannya, tapi keterangan tertulis itu kan dibagikan. I know. Jadi ketika lisan ada bedanya, ya kan? Beda. Tetapi yang kedua belum diperiksa. Oh, yang kedua belum diperiksa. Belum sempat diperiksa nih. Oke. Baru yang pertama. Iya, oke. Baru yang pertama diperiksa. Waktu yang pertama giliran kami untuk bertanya, kami menanyakan apakah Anda membuat ini? Iya. Diakui sama yang pertama bahwa dia membuatnya. Oke. Lalu kita tanyakan, yang pertama itu siapa? Profesor itu? Ibnu. Oke. Yang kedua juga kami tanyakan, dia mengatakan dia membuatnya. Kami tanya, kok ini sama persis? Tolong jelaskan siapa yang mencontek siapa? Iya. Itu mereka kebingungan, saling lihat-lihatan dan akhirnya melihat kepada jaksa. Siapa yang membuatkan ini? Lalu jawaban mereka apa? Dia tidak bisa menjawab apa-apa. Oke. Lalu akhirnya setelah kita terjadi perdebatan, kita tunjukkan itu kepada hakim yang memeriksa perkara ini. Iya. Akhirnya hakim memutuskan untuk menolak keterangan tertulis tersebut. Keterangan tertulis ditolak. Keterangan lisan? Nah, keterangan lisannya belum diputuskan oleh hakim pada waktu itu. Oke, harusnya kan kalau ada plagiarisme itu kan tidak pidana. Ya, oleh karena itu kami minta kepada hakim karena jaksa sudah mengatakan di awal bahwa ini satu kesatuan, maka ini akan kami proses dan hakim mempersilakan. Oleh karena itulah setelah persidangan kami langsung membuat surat kepada Rektor Unair dan Rektor Unsud untuk mengklarifikasi ini dan kami masukkan juga ke Menristek pada waktu itu. Nah, sorenya kita buatkan laporan ke kepolisian terhadap keterangan ahli dua ini. Ya nanti ditampilkan ya yang kemarin itu, ya, yang ada persandingan itu. Jadi dari kalimat awalnya pun saya baca ya memang sama ini ya. Coba perhatikan kata tidak sahnya itu. Iya. T-nya sama tuh. Iya, tidak sah ya. Permohonan gugatan pra peradilan tidak sah, koma. Lalu ini yang dari Profesor Dr. Hipnu Nugroho. Kemudian dari Taufik Rahman SH LLM PhD, permohonan gugatan pra peradilan tidak sah. T-nya sama. T-nya huruf besar. Itu kan salah penggunaan T-nya itu. Jadi saya khawatir ya.
mereka ini nggak baca lagi, disiapkan oleh kejaksaan, lalu mereka yakin karena mereka PhD, mereka profesor, ya udahlah lisan saya aja yang akan dipegang. Padahal ini bagian tak terpisahkan. Oke, lalu dilaporkan. Sudah, kami sudah laporkan itu ke Polda Metro Jaya dan mungkin minggu depan ini sudah mulai proses itu. Jadi sehingga begini. hari Senin besok kami akan membuat surat kepada hakim pra peradilan Ya. bahwa kaitan dengan integritas ahli tadi, dua tadi, Ya. karena sedang diproses di kepolisian Ya. dan kami juga sudah melaporkan ke universitasnya, Ya. maka kami meminta supaya hakim tidak mempertimbangkan kehadiran keahlian dari kedua ahli tersebut. Baik lisan maupun tulisan. Baik lisan maupun tertulisnya. Putusan kapan? Selasa. Oh, kalau hari ini Minggu, besok lusa ya? Ya, betul. Oke, dan ini saudara sekalian ada sudah kita sandingkan ya. Nah, bagian mengenai plagiarisme ini sudah diadukan ke perguruan tingginya. Langsung pada hari itu juga. Ke mana? Kami suratkan ke Dekan Fakultas Hukum Unsud, lalu Universitas rektornya Sudirman. Untuk Profesor Hipnu. Oke. Lalu satu lagi ke Unair, baik dekan maupun rektornya. Oke. Itu kita juga sudah suratin ke mereka. Untuk yang PhD ya. PhD. Karena ini hal yang serius menurut kita. Oh iya serius. Sangat serius. Karena disampaikan di muka persidangan. Di muka persidangan. Tidak disampaikan di muka persidangan saja itu nggak boleh plagiarisme seperti itu. Apalagi ini disampaikan di muka persidangan yang membawa konsekuensi. Konsekuensi bahwa seseorang bisa dirampas hak asasi manusianya. Ini bahaya sekali. Dan ini menjadi pelajaran penting buat kita agar pengadilan, baik itu pengadilan maupun pihak kejaksaan, dalam menghadirkan saksi-saksi ahli di persidangan itu harus selektif. Dan jangan ada langganan begitu. Iya, karena ini kan kita juga dapat informasi bahwa Profesor Hipnu ini adalah tenaga ahlinya Jaksa Agung. Oke. Dia tenaga ahli Jaksa Agung. Jadi dia seperti ada konflik interest juga di sana. Iya. Sehingga jadi mempermudah tidak independen untuk menjadikan stempel omongannya pihak penyidik saja. Karena pengalaman selama ini kalau hal-hal yang sifatnya agak sumir begini, biasanya salah satu alat bukti itu selalu keterangan ahli. Betul, betul. Biasanya begitu. Ya. Kami sudah memeriksa satu surat, ya kan? Satunya keterangan ahli, sudah 2 alat bukti. Dianggap sudah cukup itu. Sudah cukup. Biasanya kalau yang defamation law, ujaran kebencian gitu-gitu kan biasanya. Oke. Bro, selama proses persidangan ada juga ribut-ribut soal kehadiran Tom Lembong. Dan akhirnya Tom Lembong tidak dihadirkan, dan biasanya kalau tidak menguntungkan penguasa biasanya tersangka tidak dihadirkan biasanya kan begitu. Ya kita tahu lah ada persidangan-persidangan sebelumnya kan. Jangankan dihadirkan dalam pra-peradilan, dalam sidang pengadilannya sendiri kadang-kadang tidak dihadirkan dengan alasan macam-macam. Waktu itu apa urgensinya sehingga pengacara minta Tom Lembong dihadirkan, lalu kemudian kenapa akhirnya ditolak, lalu hanya Zoom ya? Ya. Akhirnya pada sidang keberapa itu? Silakan. Ya. Jadi ini bermula dengan munculnya tayangan di semua media ketika Tom Lembong dipakaikan baju tahanan dan dia diborgol. Oke. Itu mulainya di sana. Oke. Jadi betul-betul ingin dicitrakan sesuatu bahwa Tom Lembong ini jahat dan bahaya. Oke. Semacam character assassination jadinya ya. Pembunuhan karakter terhadap Tom Lembong. Oleh karena itu, dan Tom Lembong tidak punya kesempatan sama sekali untuk menjelaskan apa. Oleh karena itu kami sangat menginginkan kehadiran Tom Lembong. Karena di KUHAP diizinkan. Dan tidak ada larangan di sana. Dan kami sudah menyampaikan berbagai macam argumentasi, termasuk tentang undang-undang kekuasaan kehakiman, kita jelaskan dalam setiap persidangan. Makanya ketika pada dalam persidangan kami minta kehadiran Tom Lembong, hakim mengembalikan kepada jaksa. Lalu kita diminta buat surat, kita ikutin semua permintaan hakim. Kita buat surat ke jaksa, tapi surat kita nggak digubris, nggak diabaikan. Kami tetap tegas meminta kepada hakim dan kami katakan di dalam persidangan, kalau Tom Lembong tidak hadir, setiap hari dalam sidang kami akan minta terus ini. Dan kami minta catat dalam persidangan, kalau sampai akhir persidangan Tom Lembong tidak hadir, maka kami akan membuat laporan kemana-mana. Ke Komisi Yudisial, ke Badan Pengawasan Hakim, Komisi Kejaksaan, dan kemana-mana. Akan kami buatkan itu. Nah, setelah terjadi perdebatan panjang,
dengan pihak kejaksaan yang tidak mau menghadirkan Tom Lembong. Dan akhirnya apa makna paling penting dari kesaksian Tom itu? Ya, akhirnya publik bisa menjelaskan sendiri, bisa mendengar sendiri penjelasannya Tom Lembong. Iya. Dia katakan satu, bahwa dia tidak tahu sama sekali apa masalah terhadap dirinya. Oke. Kenapa dia jadi tersangka? Sampai saat itu dia tidak tahu kenapa dia jadi tersangka. Kasus apa? Terus dia jelaskan bahwa selama dia hidup, dia itu tidak pernah bermasalah dengan hukum. Ditilang pun gak pernah. Iya. Jadi dia kaget betul dan shock ketika tiba-tiba jadi tersangka dan ditahan dan diperlakukan seperti itu. Lalu yang ketiga, poin pentingnya. Ya kalau saya lihat orangnya tertib. Yang ketiga paling penting adalah dia sampaikan dalam keterangannya itu bahwa dia sudah melaporkan kepada presiden pada waktu itu. Oke. Dan ini orang harus tahu bahwa Tom Lembong melaporkan kepada presiden waktu impor gula. Iya. I see. Makanya kemudian ada berita yang mengatakan harusnya Jokowi diperiksa juga. Betul. Oke, tapi sidang sudah selesai ya, tinggal menunggu putusannya besok. Putusan selesai ya. Oke, menarik ini ya. Saya ingat bro ya, saya tidak kenal baik dengan Tom Lembong karena baru 2 kali ketemu secara fisik. Satu di pembukaan podcastnya Yusuf Martak, waktu itu lagi Minggu Tenang Pilpres. Yang kedua di peringatan darurat aksi tanggal 22 Agustus sama-sama orasi. Oh iya, dia orasi juga itu. Iya. Tepatnya belajar orasi dia. Dia belajar. Dia baru memulai. Kita udah mau pulang, dia baru memulai. Nah, saya lihat orangnya ya, mungkin subjektivitas saya. Ini orang tertib banget. Iya. Jadi dia nggak mau ngomong soal yang terkait dengan mungkin kampanye dan lain sebagainya. Kalau kita kan santai aja kita ngomong pokoknya begini begono dan lain sebagainya, nggak mau dibatasi. Dia nggak. Dia menghindari untuk ngomong-ngomong yang berbau kampanye. Oke. Dia bahas yang lain, bahas tentang ekonomi Indonesia secara umum. Nggak dia bahas Prabowo, Anies dan lain sebagainya. Padahal kita pengen dia ngomong itu kan. Iya. Saya bilang ini orang ini tertib banget nih orang. Jadi maksud saya kalau dia bilang ditilang pun tidak pernah bisa jadi orang kayak begitu kan? Iya, iya. Oke, apalagi bro yang mau disampaikan dalam kesempatan ini? Jadi proses pra-peradilan ini menurut kami suatu hal yang sangat penting untuk sebagai momentum perbaikan hukum kita. Iya. Karena kenapa? Karena satu di sini akan membuka tabir bagaimana proses penegakan hukum yang benar itu. Bagaimana selama ini ada banyak hal yang menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Iya. Dalam proses ini akan terungkap dan ke depan harapan kita bisa perbaikan. Oke. Lalu yang kedua tentang fungsi dan makna pra-peradilan itu yang sesungguhnya. Bagaimana pra-peradilan ini menjadi fungsi kontrol terhadap kekuasaan dari penyidik supaya jangan terjadi kesewenang-wenangan. Oke. Betul-betul pra-peradilan ini orang ketika menetapkan orang tersangka hati-hati, menangkap, menahan orang harus hati-hati. Selama ini benar-benar merupakan proses penegakan hukum, maka kita pasti akan mendukungnya. Apalagi kalau soal pemberantasan korupsi. Iya. Kita harus semua ikut mendukungnya. Tetapi kalau menjadikan hukum sebagai alat untuk menekan seseorang, nah ini harus kita lawan. Oke. Bro, kadang-kadang ada skeptisisme terhadap pra-peradilan. Ya? Tentu saya tidak bicara kasus Tom Lembong, tapi kasus lainnya. Konon ada incumbent yang disebut paman, ya kan? Kena OTT, tapi dia sendiri nggak ketangkep. Makanya orang bilang, loh kok OTT nggak ketangkep? Dia tidak muncul, tapi menjelang sidang tiba-tiba dimimpin, ya kan? Dia mimpin upacara, seolah-olah dia sudah tahu hasilnya. Dan orang selalu mengatakan, si paman pasti lolos karena backingnya kuat. Ada lagi seorang wakil menteri sudah confirm kalau terima gratifikasi dan lain sebagainya. Tapi orang juga mengatakan, dia juga kuat karena dia kan ahlinya kejaksaan, ahlinya korupsi dan lain sebagainya. Akhirnya lolos juga, ya kan? Dan ketika mau ditersangkakan lagi, susah KPK. Kira-kira gitu. Saya tidak ingin mengatakan soal kasus Tom Lembong ini, tapi kita harus pahami bahwa kadang-kadang pra-peradilan seperti pisau bermata dua.
di satu sisi dia barangkali untuk penegakan keadilan dan HAM terutama, tapi di sisi lain kayak sepertinya membebaskan orang yang mestinya diproses persidangan lebih lanjut, tapi tiba-tiba bebas hanya soal prosedur yang bukan substantif. Ya. Nah, apa pendapat Bro kalau dikaitkan dengan kasus Tom Lembong? Saya ingin ada hal yang barangkali bisa disampaikan. Iya, baik. Kaitan dengan fungsi pra-peradilan, Ya. disitulah kewenangan penyidik ini harus dilakukan dengan hati-hati, profesional, Ya. transparan. Ya. Selama proses itu dilakukan dengan benar Ya. sama penyidik, ya, nggak perlu dikhawatirkan Ya. tentang apa hasilnya di pra-peradilan. Ya. Karena kenapa? Karena masyarakat bisa menilai, bisa melihat langsung apakah pra-peradilan ini bermakna memang untuk melindungi kepentingan hak asasi manusia dan menegakkan keadilan, atau menjadi alat-alat tertentu untuk melepaskan penjahat. Ya. Itu akan dilihat dalam proses persidangan di pra-peradilan. Ya. Makanya transparansi saja. Ya. Transparan, misalnya tentang bukti yang dimiliki oleh seorang penyidik. Ya. Dua alat bukti itu dijelaskan saja. Sehingga masyarakat bisa menilai, oh memang benar ini layak untuk dijadikan tersangka. Begitu. Tetapi kalau prosesnya dilakukan secara diam-diam, lalu tidak profesional, Ya. ini membahayakan. Kita punya adagium, memang konsekuensinya lebih baik membebaskan ribuan orang bersalah daripada menghukum orang tidak bersalah. Satu orang yang tidak bersalah ya. Iya, karena kenapa? Karena memang makna fungsi penyidik itu begitu luasnya. Kewenangannya ini begitu luasnya. Sehingga kalau tidak ada pembatasan membahayakan. Tapi tidak perlu dikhawatirkan kalau fungsi itu dijalankan dengan benar dan baik. Oke. Kita juga harus membedakan toh antara sekedar administratif ya kan dengan substansi. Iya. Kan begitu. Jadi kalau dalam kasus Tom Lembong ini kan dalam kasus lain yang dipermasalahkan administrasinya, tapi substansinya sebenarnya ada, korupsi itu ada, ya kan? Tapi bebas juga. Nah, dalam kasus Tom Lembong ini kalau saya lihat apa yang Anda katakan tadi, administrasinya kacau, substansinya juga kacau. Harusnya kalau dalam pertandingan menangnya kan harusnya 10-0. Semoga saja. Oh, semoga. Semoga saja. Oke bro, kita coba bacakan komentar sobat era sekalian ya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, saya pikir momentum ini baik itu untuk pengadilan, baik itu untuk pihak kejaksaan, sebagai sama-sama kita untuk mengevaluasi diri. Oke. Momentum kasusnya Tom Lembong ini, karena ini kan menjadi perhatian banyak pihak. Oke. Kita ingat Komisi 3 DPR, hampir semua fraksi menanyakan ini. Ya. Lalu bahkan Gerindra paling kencang. Gerindra paling kencang. Which is partainya Prabowo. Di media-media sosial masyarakat membahas tentang ini kan banyak sekali. Jadi ini sebagai pembelajaran buat kita semua, baik itu di dunia peradilan maupun di dunia penyidik, dalam hal ini kejaksaan, untuk betul-betul kita menegakkan hukum dengan cara-cara yang benar dan berkeadilan. Itu yang paling penting. Oke. Kita bacakan komentar sobat era sekalian. Yang relevan ya, yang tidak relevan kita tidak bacakan. Nanti mungkin bro bisa catat atau dijawab secara umum ya. Hukum tak lagi ditegakkan untuk keadilan melainkan untuk kepentingan yang menjabat. Saya memang sedang menantikan kepemimpinan Presiden Prabowo yang bijaksana, yang adil dan beradab. Kalau mau memberantas korupsi ya berantas dengan sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut kepada siapapun. Insya Allah Pak Tom bebas ya. Oh ya, saya belum mengungkapkan. Jadi Anda sangat optimis bebas berarti ya? Kami optimis. Oke. Bebas itu artinya bukan hanya prosedur tapi substansi. Iya. Jadi permintaan kita di pra-peradilan ini dinyatakan tidak sah tentang penetapannya sebagai tersangka, penahanannya tidak sah, ya. Dan proses penyidikan terhadap kasus ini juga tidak sah. Tidak sah. Sehingga tidak bisa diulang. Oke, jadi bukan hanya prosedur tapi substansi. Substansinya ya? juga. Oke. Kemudian ada lemari ketiban baskom, tikusnya Jerry yang ditangkap si Tom. Ada lemari ketiban baskom, tikusnya Jerry yang ditangkap si Tom. Kemudian kalau hukum pesanan susah untuk dilawan, yang benar dicari-cari kesalahan, yang salah dibela mati-matian.
Saya sih sebenarnya ya itu kadang-kadang soal independensi ya, the independency of judiciary-nya. Semoga menteri-menteri yang lain juga ikut diperiksa dan yang menyuruh mereka para menteri juga diperiksa. Ada disampaikan itu soal pemeriksaan menteri-menteri lain. Oh iya, sering kami sampaikan. Ya. Bahkan dalam pemeriksaan ahli pun kami tanyakan tentang bagaimana sprindiknya 2023 kok hanya diperiksa seperti ini. Nah, itu ahli semua mengatakan itu tidak benar. Oke. Secara tempus salah. Ahli yang diajukan oleh pemohon ya? Ya. Kalau termohon kan pasti bela kejaksaan. Kebetulan ahli yang diajukan oleh mereka sudah kita gugurkan. Karena tadi plagiat tadi. Oh, yang dua itu cuma dua itu aja? Iya, mereka menghadirkan ahli acara pidana itu 2. Yang pidana 2. Lalu mereka menghadirkan orang BPK 1 sama ahli administrasi negara. Yang gugur yang acara pidana ya? Ya, 2 pidana itu. Oke, kemudian Don't Touch Me, Refli Harun tanyakan bagaimana tanggapannya terhadap Mahfud yang dukung kejaksaan sampai bilang tidak ada unsur politik, memenuhi semua unsur pasal korupsi untuk jadi tersangka, memperkaya perusahaan swasta, masuk korupsi dan lain-lain. Mau tanggapin ini? Soalnya saya juga nggak pernah membaca, nggak pernah mendengar ya. Tapi dia bertanya berkali-kali bahwa konon katanya kan teman-teman bro juga Mahfud MD mengatakan bahwa sudah terpenuhi 2 alat bukti. Tapi saya terserah Anda mau komentar atau enggak apa-apa. Ya. Jadi saya sempat diskusi sama Pak Mahfud, sama Profesor Mahfud. Beliau memahaminya hanya sepotong. Pemahaman yang disampaikan beliau bisa menjadi benar, tapi bisa juga menjadi salah. Betul bahwa menguntungkan tidak hanya diri sendiri, tapi orang lain. Tapi orang lain atau korporasi itu benar. Tidak mesti diri sendiri. Nah, tetapi tidak sepotong itu harusnya. Bahwa dalam unsur pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi ini tidak hanya unsur itu. Ada unsur perbuatan melawan hukumnya, ada unsur penyalahgunaan wewenangnya, dan kerugian negara. Dan adanya kerugian negara. Dan ini paling pokok kerugian negara. Nah, harusnya semua unsur ini harus bisa terpenuhi dulu. Kalau hanya menguntungkan orang lain, semua kebijakan menguntungkan orang lain. Tidak ada kebijakan pejabat. Asal ada tender pasti menguntungkan orang nggak mau rugi tentunya. Nah, kalau sepotong itu memahami, tentunya artinya menjadi berbeda. Tapi saya melihat ada setelah itu beberapa statement yang lain Pak Mahfud meralatnya. Jadi begitu ya, Don't Touch Me. Dia berkali-kali nanya saya. Sudah dijawab ya bahwa Pak Mahfud sudah meralatnya karena Pak Mahfud benar secara normatif tidak hanya menguntungkan diri sendiri. Kan kita ribut soal aliran dana. Orang lain mengatakan ya tidak harus ada aliran dana. Betul. Tetapi saya nggak percaya itu ada orang korupsi hanya untuk menguntungkan orang lain tuh nggak it doesn't make sense, nggak masuk akal. Itu penting tuh, karena ahli menjelaskan itu. Jadi bisa saja tidak menguntungkan dirinya sendiri, dia menguntungkan orang lain, tapi tetap aja dia ada kepentingan. Ada relasi di sana, pasti ada relasi. Nggak mungkin nggak tiba-tiba ada orang anta beranta kenal kagak apa. Kan paling tidak dia keluarganya, dia lalu ada kickback baliknya. Kan, gitu. Itu dijelaskan ahli dalam persidangan. I see. Karena nggak masuk akal lah. Baik sekali orang itu berarti kan. Kemudian tolong sidangnya dibuka buat umum agar rakyat tahu kebobrokan instansi hukum. Memang sidangnya terbuka untuk umum kan? Terbuka sudah. Sudah semua ya? Sudah terbuka. Memang ada rencana tertutup awalnya? Tidak, cuman kemarin kan yang itu tadi. Ketika pemeriksaan bukti-bukti jaksa mau menutup-nutupin. Itu kita paksa untuk dibuka. Yang korupsi J yang ditangkap malah T. Kejagung patut dicurigai pasti ada motif tertentu. Gak usah dibahas bro. J dan T. Soalnya bro tidak sebagai pengamat politik. Sebagai lawyer kan. Gak kaget kalau ini kasus titipan. Tapi gak nyangka sekotor ini hukum negeri ini. Anies presiden, Tom wakil presiden 2024 reformasi. Itu juga tidak perlu di penjarakan Mulyono. Ini Kejagung blunder. Kejagung blunder. Menurut Anda yakin Kejagung blunder dalam hal ini? Ya, pertama kita meyakini bahwa di Kejaksaan Agung itu masih banyak sekali jaksa-jaksa yang profesional. Jaksa-jaksa yang baik dan jaksa-jaksa yang punya semangat untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Masih banyak itu. Tapi harus kita akui juga bahwa ada pihak-pihak oknum katakanlah di kejaksaan yang
tidak profesional. Oke. Contohnya dalam kasus ini. Oknumnya banyak ya. Contohnya dalam penyidik dalam proses ini. Oke. Kita sudah buktikan Ya. sehingga ketika kita mengatakan penyalahgunaan wewenang, ada buktinya. Kita mengatakan tentang kriminalisasi, ada buktinya. Kita mengatakan tebang pilih, ada juga buktinya. Nah, inilah sebagai bahan untuk evaluasi sebetulnya di kejaksaan. Ya, tetapi begini bro, saya membayangkan kan jaksa nggak mungkin sebodoh itu, apalagi untuk kasus yang high profile. Tapi kalau memang dipesan sepintar apapun orang jadi bodoh. Iya. Tapi kita harus percaya bahwa tidak ada rekayasa yang sempurna. Oke. Tidak ada yang sempurna. Oke, pasti ada leakingnya ya. Pasti ada. Oke, kemudian semoga Tom Lembong bebas dan orang yang zolim hancur ya. Merdeka. Kemudian Bang Refli Harun, apakah duit 400M itu ada bukti notanya? Laporan penjualan perusahaan bahwa semua perusahaan dapat untung total 400 miliar. Itu gimana ya? Memang mereka statement bahwa untung 400 miliar atau bagaimana cara menghitung 400 miliar untung? Kita nggak bicara kerugian negaranya, yang untung 400 miliar itu dari mana? Tidak ada itu. Itu hanya dugaan-dugaan, nggak ada yang hitung juga. Oke. Menduga-duga saja, supaya bombastis saja. Sampai sekarang hitungan 400M juga nggak ada. Di persidangan nggak ada. Oke, jadi di persidangan nggak pernah disebut 400 miliar itu? Tidak ada. Oke, ya. Kemudian ini kacau benar ini. Katanya kerugian antara 400 miliar diketahui dari roti 400.000 Kaisang. Katanya. Pokoknya lawan aja, kita mendukung. Kalau mau tahan semua itu yang impor. Oke. Bang Ehra, memang apa sih yang direncanain Mulyono sampai segitunya sama mantan-mantan menterinya? Padahal si Mulyono kan udah nggak berkuasa. Ini seolah-olah ada keburukannya yang tersembunyi di balik kasus ini. Bro, ini kalau kita bacakan semua banyak ya. Tetapi gini, kan memang bro melakukan pembelaan hukum kan. Tapi kan pembelaan hukum kan tidak terlepas dari soal politisasi hukum. Kan itu kan bagian dari pembelaan juga kan. Orang bertanya hal yang menarik. Entah mau dijawab entah enggak itu terserah ya. Yang menersangkakan Kejaksaan Agung. Which is Kejaksaan Agung itu badan yang ada di bawah presiden. Oke. Tapi yang paling keras membantah partainya presiden. Saya dengar statement Habibur Rahman, statement Gerindra dan lain sebagainya. Kok seperti different direction. Sepertinya di satu sisi memberantas korupsi iya, tapi kan bukan pemberantasan korupsi yang sembarangan seperti ini. Dan yang lain mengatakan karena ini masih pengaruh Istana Lama. Saya nggak tahu bro mau menjawabnya apa enggak. Ya secara umumnya gini. Pertama kita lihat dari penyidikannya. Iya. Sprindiknya ini 2023. I see, I know. Ya jadi masih dan itu terjawab ya. Betul. Oke. Itu 2023 dan selama itu penyidikan ini menjadi mengambang. Oke. Mengambang. Nah, lalu yang kedua adalah ketika 2024 ini pada tanggal 29 Oktober ketika Tom datang keempat kalinya dipanggil oleh jaksa itu, ada sebuah peristiwa di sana. Oke. Ini peristiwa keramat Selasa 29 Oktober pada waktu itu. Jadi Tom itu dipanggil sebagai saksi, dia hadir, lalu sore dia didiamkan, tidak diapa-apakan, disuruh duduk aja diam, tidak pakai handphone, tidak pakai apa. Jam 8 malam baru ditemuin lagi oleh penyidik dan dikatakan sebagai tersangka. Oke. Nah ini yang sama-sama kita tanya. Pada tanggal 29 ini ada peristiwa apa nih? Oke. Siapa yang menekan siapa nih? Oke. Memaksakan hari itu Tom harus jadi tersangka dan dipertontonkan dia memakai baju tahanan dan diborgol. Anda melihat instead of ya sekedar ini politik. Katakanlah kita tahu bahwa Tom Lembong adalah tim sukses Anies, orang yang dekat dengan Anies dan lain sebagainya. Anda melihat nggak ada aroma personal jadi seperti dendam personal gitu? Nggak melihat begitu? Saya tidak
punya kapasitas untuk jawab itu. Karena saya seorang profesional, mendampingi secara profesional gitu. Tapi publik menilai itu. I know. Publik menilai itu. Dan DPR sendiri sebagai lembaga politik sudah menilai itu. Makanya kalau enak tuh ngomong sama pengamat, jangan sama lawyer. Kalau lawyer itu nggak bisa dia berasumsi begitu ya. Oke. Ini masih bandel nih orang ini yang don't touch me tadi. Refli Harun. Diralat apanya? Kapan ralatnya? Wong dia ngomong berkali-kali ditanya wartawan dan saat podcast dengan Deddy Corbuzier. Sekarang ada video Mahfud podcast bilang kasus Formula E tidak ada unsur politis. Gimana? Mau dijawab nggak orang ini? Ya kalau kasus Formula E itu kan kemarin sudah dijawab sama Hasto dan pada waktu itu memang kebetulan Pak Mahfud sebagai pihak yang incas di sana sebagai Menko Polhukam pada waktu itu. Iya. Enggak, maksudnya tadi katanya nggak ada ralat soal Tom Lembong ini. Bukan ralat dalam artian dia mengatakan meralat. Tapi dia menjelaskan lebih lanjut. Ya. Oke. Sudah berbeda. Ya. Kalau gitu nanti don't touch me dicarilah beberapa video ya. Dirangkaikan satu demi satu ya. Kemudian apa lagi ya? Iya bro, saya kira hal-hal yang pokok sudah kita sampaikan ya. Yang jelas tuntutan Anda adalah apa itu istilahnya? Langsung ditetapkan dimenangkan. Tidak sah penetapan tersangkanya. Ya. Lalu penahanan yang tidak sah dilepaskan pada saat itu juga. Lalu dia tidak dapat lagi disidik dalam perkara yang sama ini. Oke, itu yang paling penting ya. Ya. Jadi bukan hanya prosedur tapi juga substansi. Ya. Oke, bro. Silakan mungkin Anda mau closing statement mumpung di sini bisa 2 jam closing statement kalau mau. Ini kamera nih kalau. Ya, terima kasih. Ya. Jadi perhatian publik terhadap kasusnya Tom Lembong ini sangat luar biasa. Artinya menunjukkan bahwa kita punya concern terhadap penegakan hukum kita. Kita punya harapan karena masih banyak masyarakat yang menginginkan penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga baik itu penyidik maupun pihak pengadilan tidak perlu takut dalam menegakkan hukum. Kalau Anda yakin Anda profesional dan berkeadilan, putuskan saja. Lakukan saja proses penyidikan dengan ketegasan sikap, tentunya memiliki dasar yuridis yang tepat. Dan ingat, hukum jangan pernah dijadikan alat oleh siapapun. Apakah itu oleh penguasa atau pemilik modal. Karena bahaya buat kita semua. Terima kasih. Oke, tapi ada satu lagi saya baru ingat. Begini bro, ada yang membuat komentar begini. Wah ini Prabowo mau memberantas korupsi. Tapi anak buah pakar kata-kata menghalang-halanginya, malah membela koruptor. Maksudnya ya anak-anak abah lah. Apa komentar Anda? Jadi begini, pemahamannya memberantas korupsi dengan mempidanakan orang yang tidak bersalah itu beda. Kalau memberantas korupsi kita semua wajib mendukung. Wajib kita dukung. Tapi kalau menggunakan hukum untuk mempidanakan orang, mengkriminalisasi orang karena ketidaksukaan, itu membahayakan. Karena suatu waktu bisa saja itu terkena kepada diri kita. Jadi kita harus melawan untuk itu. Oke, ya saudara sekalian paham ya. Saya sendiri juga tidak mau menghalangi pemberantasan korupsi. Yang korup tetap harus diproses ya. Makanya saya mengatakan kalau Tom Lembong terbukti menerima aliran dana dari kasus yang dipermasalahkan, berhenti saya menyuarakan untuk katakanlah membela Tom Lembong. Tapi kalau tidak korupsi, ya jangan ditersangkakan orang. Karena itu juga kepentingan kita ke depan. Betul, kan. Betul. Kita ini, saya misalnya sudah berjanji mau oposisi selama 5 tahun ini kan. Tapi nggak pernah juga ada jabatan. Sehingga juga bingung orang mau korupnya apa. Tetapi kan ada kasus-kasus lain yang barangkali terpleset ngomong kah. Betul. Atau hal-hal yang sebenarnya tidak substantif untuk memperbaiki negara ini. Tetapi kita sengaja diproses hanya karena kita berbeda pendapat atau berbeda haluan atau berbeda sikap. Dan selalu mengkritisi kekuasaan. Padahal sama kita sama Prabowo ini kan sama-sama ingin negara ini baldatun thayyibatun warafun ghafur. Dan sama-sama
kita ingin koruptor-koruptor itu disikat. Betul. Baik di luar kekuasaan dan apalagi yang di dalam kekuasaan. Itu saja bro. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.